Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Gilyahna pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Gilyahna pasal 2 ayat 1 sampai 7, demikianlah bunyinya. Tuliskanlah kepada malaikat gereja Efesus, dia yang memegang ke-7 bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ke-7 kaki dian emas, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu, dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang pertama. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh, dan bertobatlah, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama, dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang latar belakang dari kitab Gilyahna pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Seperti kita ketahui bahwa 7 jemaat yang tertulis di kitab Gilyahna ini bukan jemaat goyim. Sekali lagi, bahwa 7 jemaat yang ada di Asia Kecil bukan jemaat goyim atau jemaat orang non-Yahudi, bukan. Tetapi 7 jemaat ini adalah jemaat Yahudi. Mereka adalah orang yang taat Torah, mereka adalah orang yang mengenal nama Yahweh, tetapi mereka baru mempercayai Yeshua sebagai Tuhan dari penginjilan Rabi Saul. Oleh karena itu, terjemahan di ILT yang ditulis gereja itu sangat tidak tepat, saudara-saudara. Karena kata gereja itu muncul sekitar abad ke-5 atau abad ke-7. Tetapi kalau kita melihat, saudara-saudara, jemaat ini itu didirikan tahun 52 Masehi. Didirikan oleh Rabi Saul bersama dengan Priscilla dan Aquila. Nah, kita bisa melihat bukti dari ayat firman Tuhan dari kitab Maases Lihim pasalnya yang ke-18 ayat 19 sampai 21 saya akan bacakan untuk saudara.
Dan dia tiba di Efesus dan dia meninggalkan mereka di sana, tetapi dia sendiri seraya masuk ke sinagoga, perhatikan kata sinagoga, dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan mereka meminta untuk tinggal bersama mereka dalam waktu yang lama. Dia tidak menyetujuinya. Sebaliknya, dia berpamitan kepada mereka sambil berkata, seharusnyalah aku dengan segala cara dapat merayakan perayaan yang akan datang di Yerusalem. Dan aku akan kembali lagi kepadamu sekiranya Yahweh menghendakinya. Dan berlayarlah dia dari Efesus. Nah, jemaat di Asia Kecil yang kita soroti adalah jemaat di Efesus. Jemaat ini disebut juga dengan Yahudi diaspora. Yahudi diaspora itu adalah orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, tetapi yang terserak yang ada di negara-negara lain. Seperti yang ditulis di sini di Asia Kecil. Efesus ini di Asia Kecil, saudara-saudara. Nah, kita melihat bahwa rupa-rupanya penginjilan Rabi Saul ini dalam perjalanan misinya, dia singgah di Efesus untuk memonitor jemaat di sana. Saya akan memberikan rujukannya di dalam kitab Ma'aseh Lihim, pasalnya yang ke-19, dan kita akan membaca ayat 1, ayat 8, dan ayat 10. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan terjadilah ketika Apolos sedang berada di Korintus, Paulus tiba di Efesus dengan menjelajahi bagian-bagian pedalaman, dan ketika mendapati beberapa murid, ayat 8, dan setelah masuk ke sinagoga, dia berbicara dengan berani selama 3 bulan, sambil bersoal jawab dan meyakinkan hal-hal mengenai kerajaan Elohim. Ayat 10, dan ini berlangsung selama 2 tahun, sehingga semua orang yang tinggal di Asia mendengar firman Tuhan Yesus, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Nah, dari ayat-ayat ini maka kita tahu, saudara-saudara, bahwa rupa-rupanya penginjilan Rabi Saul ini itu sangat luar biasa. Di sini bahkan tertulis sampai Paulus itu tinggal di Asia Kecil ini selama 2 tahun. Jadi ini posisinya bukan di Israel, tapi di Asia Kecil. Nah, makanya saya katakan istilah gereja di sini itu kurang tepat. Karena asosiasi orang gereja itu berarti ya gereja yang umum orang Kristen lakukan. Padahal tidak demikian, saudara. Ini adalah sinagog. Sehingga kata yang tepat itu sebetulnya bukan gereja, tetapi kehilat. Kehilat itu dari kata kahal, yang artinya jemaat. Nah, setidak-tidaknya saya sudah memberitahukan kepada saudara tentang latar belakang dari jemaat Efesus ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di jemaat Efesus ini merupakan jemaat yang memiliki keunggulan. Saya menemukan di sini ada 6 keunggulan dari jemaat Efesus yang tadi kita baca di kitab Gilyahna pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nanti saudara bisa baca ulang keunggulan-keunggulannya
yang saya akan sampaikan, sehingga saya tidak perlu mengutip ayat-ayatnya, tapi langsung saya beritahu apa sih keistimewaan dari kehilat Efesus ini. Lalu kita akan coba untuk samakan dengan diri kita. Apakah kehilat Aleftal ini sudah sama dengan kehilat di Efesus? Atau kita masih jauh dengan mereka? Tetapi saudara, 6 keunggulan yang dimiliki oleh jemaat Efesus ternyata mendapatkan kritikan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang keunggulan jemaat Efesus ini. Yang pertama adalah, jemaat ini termasuk jemaat yang kerja keras dan serius. Bukan jemaat yang santai atau asal melayani seadanya. Nah, yang menjadi kata kunci adalah jemaat kerja keras dan serius. Lalu apakah kita juga sama dengan mereka? Kita kerja keras, kita kejar-kejaran dengan waktu, dan kita serius. Kira-kira untuk kerja keras dan serius ini, saudara bisa menilainya sendiri. Apakah saya termasuk orang yang seperti jemaat di Efesus? Jadi mereka kalau melayani, pelayanannya itu enggak main-main, saudara. Tata caranya begitu rapi, dan bahkan kalau dibilang kerja keras, itu berarti dia betul-betul bukan jemaat yang, ya kalau saya pingin ibadah, ya saya ibadah. Kalau saya lagi males, ya nantilah minggu depan juga bisa. Atau ya untuk sementara tak cuti dulu karena saya sedang gak nyaman hati saya. Aku sedang gak suka dengan si A, si B, si C. Jadi ya, sorry sajalah. Gak apa-apa, saya tak ibadah sendiri saja di rumah. Nah, sangat berbeda sekali dengan jemaat di Efesus. Dia tidak peduli, saudara-saudara. Yang penting dia kerja keras. Yang penting dia serius. Loh, jemaat yang kerja keras dan serius, itu hebat gak menurut saudara? Hebat sekali, saudara-saudara. Ini keunggulan yang pertama. Sekarang keunggulan yang kedua, yaitu bertekun. Arti dari kata bertekun berarti tetap bertahan, sekalipun ada tantangan. Saudara tahu jemaat Efesus ini merupakan jemaat yang mendapatkan oposisi atau serangan yang hebat, karena kota Efesus adalah merupakan tempat pertemuan dari banyak agama. Jadi di Efesus itu bukan cuma agama Yahudi saja yang ada di sana, tetapi pertemuan dari begitu banyak agama. Apalagi menjadi pusat penyembahan Kaisar Romawi. Di Efesus juga sangat terkenal dengan kuil-kuil tempat pemujaan Kaisar Romawi, Claudius dan Nero. Yang kemudian hari, kuil-kuil ini bertambah-tambah banyak dengan munculnya Kaisar Hadrian dan Severus. Jadi saudara bisa bayangkan, ada satu kehilat yang dikelilingi oleh banyak agama, yang semakin hari semakin bertambah, sama seperti di Indonesia. Pertumbuhan dunia Kristen umumnya saja sudah dihambat sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu, saya katakan bahwa jemaat ini dihimpit oleh agama-agama kafir yang sangat fanatik dan kuat. Bahkan di sana juga ada pemujaan terhadap Dewi Diana dan kuil Artemis. Saudara bisa bayangkan
Dari Kehilat yang kecil, begitu banyak agama-agama kafir, pemujaan terhadap patung-patung berhala, begitu luar biasa di sana. Tetapi jemaat itu tetap tekun, sekalipun mendapatkan hambatan. Kemudian keunggulan yang ketiga. Keunggulan ketiga dari jemaat Efesus adalah tetap sabar dalam penderitaan. Kenapa saya katakan tetap sabar dalam penderitaan? Dan ini tertulis di kitab Gilyahna tadi. Karena jemaat ini sangat dibenci oleh lingkungan. Karena jemaat ini termasuk jemaat yang militan. Di samping menghadapi agama-agama kafir, juga berhadapan dengan rasul-rasul palsu. Karena jemaat ini memiliki keberanian untuk membongkar kepalsuan dari ajaran rasul-rasul palsu. Nah, sekarang bandingkan dengan gereja-gereja pada umumnya, bahkan orang-orang yang sudah memanggil nama Bapa Yahweh, mereka bahkan berani mengimani apa yang tidak tertulis. Seperti menghapus kata amin, mengganti dengan yahmin. Menghapus kata haleluya, menjadi sibakuyah. Menghapus nama Yahweh, menjadi Hashem. Bukankah ini termasuk serangan-serangan yang datang dari dalam, saudara-saudara? Tetapi jemaat Efesus ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi ini palsu karena tidak tertulis. Dan mereka tetap sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sabar dalam penderitaan dan tekanan itu tidak mudah. Oleh karena itu, dari apa yang saya sampaikan ini, saudara sambil membandingkan dengan Kehilat kita. Bisa nggak kita menyamai jemaat di Efesus? Kemudian keunggulan yang keempat dari jemaat Efesus ini adalah jemaat yang tidak bosan dalam mengikut Tuhan. Nggak bosan, saudara-saudara. Pertanyaannya bagi kita, apakah ada di antara kita yang bosan dan jarang ibadah? Kita sering melihat di gereja-gereja maupun Kehilat orang yang sudah memanggil nama Bapa Yahweh, di jemaat itu masih banyak ditemui orang yang mudah bosan. Mudah bosannya apa? Dia jarang ibadah. Maka saya katakan orang akan setia ibadah itu jikalau yang pertama ada masalah. Kalau ada masalah ya karena tidak ada pertolongan dari luar, ya sudahlah aku tak setia ibadah. Ada apa lagi kira-kira orang bisa ibadah? Bukan cuman ada masalah, tapi waktu mau menikah. Ya kalau tidak ibadah, nanti tidak dapat surat akte nikah, sehingga tidak bisa ngurus di catatan sipil. Ya terpaksa kita harus ibadah. Sampai-sampai di Kehilat kita dibuat aturan. Kalau orang mau menikah, minimal 3 bulan harus beribadah dengan setia. Kalau dia ada di luar kota, dia pun harus menjadi jemaat di luar kota itu minimal 3 bulan. Nah ini kan termasuk orang yang sedikit dalam tanda petik dipaksa, saudara-saudara. Tetapi jemaat di Efesus tidak bosan. Ada banyak orang yang beribadah bukan cuman ada masalah, mau menikah, tapi ketika dia sakit, dia berkata, ya nanti kalau saya sembuh, saya tak setia lagi beribadah. Lalu ada lagi orang mau datang ketika apa? Ketika saudaranya meninggal dunia.
Dia datang ke Kehilat, lalu dia berkata, Pak, tolong keluarga saya dilayani ya. Loh, padahal orang ini tidak beribadah, tapi karena ada yang meninggal, daripada enggak diupacarani atau diupacarani dari agama lain, ya sudahlah, aku tak datang. Wes ngalah sitik, enggak apa-apa. Aku tak datang, minta tolong Pak Gembala melayani. Atau dia datang ke Kehilat karena dia butuh duit, utang. Ada nggak seperti itu? Banyak, saudara-saudara. Datang karena, ya pertolongan siapa lagi? Pak Gembala kan memberitakan kasih, mosok sih dia nggak ngasih saya. Nah ini kan orang-orang yang sebetulnya nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi jemaat di Efesus tidak seperti itu, saudara-saudara. Kemudian yang kelima sekarang, kita cepat ya. Jemaat atau keunggulan dari jemaat Efesus. Yang kelima adalah jemaat yang membenci kejahatan. Dia tidak membenci orangnya, tapi dia membenci kejahatan. Membenci trik-trik yang ada di Kehilat itu sendiri. Contoh misalnya, tadi kedapatan rasul palsu. Kenapa? Karena rasul-rasul palsu itu menyusup masuk ke dalam. Tetapi ketahuan, saudara. Dan langsung orang-orang di Efesus mampu mendeteksi dan mampu mengusir orang ini. Wah, saya katakan ini hebat sekali jemaat ini. Dan yang keenam, yang terakhir, jemaat ini melakukan semuanya karena nama Yahweh dan Yesua. Ingat, jemaat ini adalah jemaat Yahudi, bukan jemaat Goyim. Walaupun nantinya ada jemaat Goyim yang masuk, tetapi dasar dari jemaat ini adalah jemaat Yahudi yang ngerti tentang nama Yahweh dan percaya kepada Yeshua HaMashiach. Bukan seperti jemaat Kristen pada umumnya yang tidak mengenal Yahweh atau menolak Yahweh. Jadi dia ini melakukan semua itu karena nama. Jadi dia bertahan dengan nama itu. Namun sekalipun demikian, mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aduh, orang yang mengenal nama Bapa kok tidak berkenan? Ngeri sekali, saudara. Apalagi orang yang tidak mengenal. Lebih cilaka lagi. Tapi kali ini, orang yang memiliki 6 keunggulan ini ternyata tidak berkenan. Kenapa bisa seperti itu? Di sini kita melihat ada celah yang dimasuki oleh setan, yaitu kehilangan cinta mula-mula. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin mereka melayani kok bisa kehilangan cinta yang mula-mula? Bahkan di dalam kitab suci, di kitab Gilyahna tadi, jelas sekali dikatakan betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Nah, lalu pelayanan mereka itu seperti apa? Kok bisa dibilang kehilangan cinta mula-mula? Rupa-rupanya mata Tuhan itu mendeteksi sampai ke dasar hati jemaat itu, saudara. Sampai-sampai Tuhan sendiri berkata, aku tidak berkenan kepada kamu. Karena kamu sudah kehilangan cinta mula-mula. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi kalau begitu saya bisa mengambil kesimpulan, pelayanan mereka tidak lagi memiliki greget di hati, tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan. Bahkan sampai pelayanan itu dijadikan hobi, melayani hobi. Tetapi tidak ada greget di hati,
tanpa dasar cinta mula-mula kepada Bapa Yahweh. Hati mereka sudah dingin kepada Tuhan. Seperti misalnya kalau kita melihat sekarang ini banyak orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, lalu mereka ikut-ikutan orang Yahudi memakai sidur kalau ibadah. Itu saya bilang malah gak greget sisan, saudara. Kenapa? Karena ibadahnya sudah terkunci di kertas, saudara. Saya ngomong apa, jemaat nanti ngomong apa. Saya harus memerintahkan melakukan apa, jemaat melakukan apa. Contoh misalnya ada jemaat yang ibadah ngomongnya harus begitu-begitu ya. Lalu kemudian mundur 2 langkah, maju 3 langkah, penuh dengan simbol-simbol. Hati mereka itu sudah nggak ada gregetnya. Nggak ada lagi kekuatan cinta kepada Bapa Yahweh. Nah, ini yang dikatakan di jemaat Efesus. Bahwa aku tidak berkenan kepadamu karena engkau sudah kehilangan cinta mula-mula. Nah, untuk mendeteksi ini, saudara lihat ibarat suami istri. Kadangkala karena seringnya terjadi konflik, kasih terhadap istri atau suami itu menjadi hilang. Mereka masih bersama, mereka masih kumpul bersama, bahkan tidur bersama, tetapi sudah nggak ada lagi getaran-getaran cinta, sudah tidak ada lagi. Ini sangat mengerikan, saudara. Kalau terhadap manusia, mungkin orang tidak tahu, tetapi terhadap Tuhan, Dia tahu hatinya. Tiap-tiap jemaat yang hadir sudah tidak ada lagi kekuatan cinta. Cinta mula-mula itu sudah hilang, saudara-saudara. Sudah biasa saja. Saya yakin saudara yang hadir pada pagi ini pasti pernah merasakan apa yang namanya cinta mula-mula. Saat sendirian, saudara teringat wajahnya. Saudara punya keinginan untuk komunikasi. Tetapi dengan intensnya mereka mulai kehilangan cinta mula-mula. Sukacita mereka dan kasih persaudaraan mereka di Kehilat itu sudah mulai lenyap. Semua berjalan karena sistem dan bukan lagi digerakkan oleh hati yang menyala-nyala. Coba kalau saudara suami istri tidak ada komunikasi, kasih sekuat apapun dia akan mulai rontok, saudara. Kasih sekuat apapun dia akan luntur sedikit demi sedikit. Dan akhirnya lama-lama akan hanya just say hello saja. Bahkan saya mendengar ada orang di kota Magelang ini yang suami istri tinggal di rumah sudah puluhan tahun, tetapi tidak ada komunikasi. Kalau dia mau berkomunikasi, dia memakai anaknya. Coba kamu ngomong sama mamamu sana. Nanti sang istri berkata, coba kamu ngomong sama papanya. Jadi anaknya jadi tukang pos, saudara. Ini sangat mengerikan sekali. Nggak ada lagi kekuatan cinta. Komunikasi semakin lama, semakin jarang. Dan saya katakan, sekuat apapun orang memiliki kekuatan cinta, akan rontok, saudara. Dan ini sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, coba kita tanyakan, adakah api kasih yang ada di dalam hati saudara terhadap Bapa Yahweh sudah mulai padam? Bahkan mungkin telah digantikan terhadap kecurigaan satu dengan yang lain. Apalagi jemaat Efesus itu pandai mendeteksi, sehingga orang-orang di sana itu rasa curiganya mulai tinggi, saudara. Nah, makanya saya katakan, jangan-jangan karena kemampuan mereka, maka
kekuatan cinta yang ada di dalam hati mulai rontok, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan pada ayat yang kelima ditulis, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Di sini Tuhan ingin kita mengingat masa-masa indah dulu. Coba kalau saudara kehilangan cinta mula-mula, bagaimana cara memulihkannya? Cara memulihkannya di sini Tuhan memberitahu agar kita bertobat. Kata bertobat itu berarti jangan lagi tidak ada cinta mula-mula. Caranya bagaimana? Mengingat masa-masa indah dahulu. Komunikasi sudah tidak lagi lancar. Semua sudah berjalan hanya sebuah sistemik belaka. Semuanya sudah berubah. Untuk memulihkan cinta mula-mula, hanya ada satu cara, yaitu apa? Mengingat masa-masa indah dahulu. Kalau saudara sudah kehilangan cinta mula-mula terhadap istri atau suami, coba saat dia tidur, pandangi wajahnya ketika dia tertidur. Saat saudara memandangi wajahnya, katakan dalam hati ya, orang ini begitu dalam mencintai aku. Dia tinggal bersama aku puluhan tahun. Dia begitu menyayangi aku. Apalagi di tengah-tengah malam hari yang sepi, maka kekuatan cinta itu akan kembali pulih, saudara. Oleh karena itu di sini coba kita lihat bagaimana jemaat Efesus diberi kata-kata kunci oleh Tuhan. Kembali mengingat masa-masa indah dahulu, maka kekuatan cinta itu akan muncul. Tetapi selama saudara biarkan itu terus, maka kekuatan cinta itu akan semakin jauh, semakin jauh. Maka tidak lebih hanyalah sebuah perkumpulan sosial belaka. Dan resikonya adalah dia ditolak untuk masuk Syamayim. Bayangin saudara, orang yang kerja keras, orang yang tekun, orang yang mampu mendeteksi, bahkan dia percaya kepada Bapa Yahweh. Dia tidak memanggil Hashem, tetapi ditolak. Apa ini bukan jebakan dari setan? Karena kekuatan cinta mereka sudah rontok. Pagi ini mungkin kita bisa mengingat kembali masa-masa indah saat pertama kali kita mengenal nama Bapa. Apakah ketika namanya disebut, adakah getaran cinta di dalam hatimu? Ataukah ketika nama yang mulia itu disebut, sudah nggak ada apa-apanya lagi? Yang bisa menilai hati saudara masing-masing. Tapi Tuhan sudah memberitahu kata kuncinya, yaitu ingat masa-masa indah dahulu. Ketika kita mendapatkan tantangan yang hebat, tetapi kekuatan cinta kita meledak-ledak dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah hati saudara yang menilai, dan harapan saya, kekuatan cinta saudara kepada Bapa Yahweh tidak akan luntur, dan kita akan ketemu di Syamayim. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.